Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang adik-adik semuanya. Iya, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast OPE, obrolan penuh edukasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Haura. Di sini aku sebagai ketua OSIS dan juga host yang akan membantu podcast kali ini. Juga aku ditemani oleh Aisyah Zgamifa Al-Fadilah dari kelas 9D. Nah, teman-teman, di sini kita kedatangan tamu yang spesial nih, yaitu ada Bapak Fasilitator Sekolah Penggerak, yaitu Bapak siapa Pak? Ferdi Fatur Rahman. Selamat kenal Bapak Ferdi. Selamat kenal semuanya. Terima kasih sudah mengundang ke acara podcast ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi terkait apa itu sekolah penggerak. Terima kasih. Terus juga kita juga kedatangan Bapak Pengawas. Saya Ade Sutisna, pengawas pendamping di SMP 1 di Asem ini sebagai sekolah penggerak. Terima kasih ya Bapak sudah mau berkenan hadir ke podcast kali ini. Tepuk tangan dulu ya teman-teman. Oke, Bapak apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau ketemu sama adik-adik siswa ini, jadi semangat muda tuh muncul lagi ya, maju ya, biasanya gitu kan. Serasa energik. Dan kita melihat tunas-tunas baru di sini kan, masa depan Indonesia kan ada di adik-adik semua ini. Nah, di sini kan kita banyak banget nih Pak pertanyaan yang mau kita tanyain tentang sekolah penggerak, terus juga tentunya teman-teman tuh masih banyak ya Pak yang belum tahu apa sih sekolah penggerak itu gitu kan. Jadi di sini tuh aku sebagai ketua OSIS mau nanya nih Pak ke Bapak, apa yang harus aku lakukan gitu biar teman-teman tuh jadi mau mengetahui apa itu sekolah penggerak, terus juga memahami kayak gitu. Kira-kira bagaimana ya Pak? Ya, kalau bicara sekolah penggerak itu akan panjang ya. Tapi saya sedikit ilustrasikan bahwa sekolah penggerak itu diambil dari kata bergerak gitu ya. Nah, ini ada filosofi sedikit. Jadi zaman dulu itu kalau seorang nelayan gitu ya, terus dia akan menjaring ikan di laut itu tuh selalu membawa umpan yang ada dari darat gitu ya, baik itu berbentuk makanan ataupun ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil itu biasanya disimpan di dalam di dalam kolam atau di dalam drum gitu ya. Nah, ternyata kalau ikan-ikannya itu relatif diam, ya diam aja gitu ya. Nah, itu tuh biasanya tidak bertahan lama. Iya. Nah, makan sejam 2 jam mati gitu ya. Iya, nah, tapi kalau ikannya itu dia bergerak terus gitu ya, ternyata itu relatif lebih lama hidupnya. Nah, makanya dulu strateginya nelayan-nelayan dulu itu dia menyimpan ikan predator. Nah, ikan predator itu seperti anak hiu itu dimasukkan aja ke sana. Nah, tujuannya supaya si ikan-ikan yang akan menjadi umpan itu tuh terus bergerak gitu ya. Nah, terus bergerak sehingga dia terus hidup. Iya. Nah, sehingga bertahan hidup gitu kan. Nah, filosofinya itu gitu. Jadi ketika ada sebuah sekolah yang disebut itu sekolah penggerak, jadi semuanya itu harus bergerak. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya aja nih yang punya visi, punya pergerakan gitu ya. Nah, gurunya seperti itu juga, tenaga kependidikannya seperti itu juga, termasuk ke siswa-siswanya. Nah, dalam sekolah penggerak itu harus menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kita sekolah ya, nggak hanya sekolah, termasuk di dalamnya ada guru, ada siswa itu silahkan berekspresi gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Oh, saya itu sekolah ingin seperti ini gitu kan, inginnya menggambar aja gitu ya. Ya udah gitu kan, ya. Nah, itu difasilitasi oleh sekolah sehingga nanti sekolah penggerak itu mempunyai kurikulum tersendiri. Jadi sekolah itu tidak disamaratakan. Nah, sebenarnya ini kalau kita tarik lebih awal lagi, ini sudah diterapkan nih di Amerika dan sebagainya. Jadi Amerika itu di sana itu punya kurikulum tuh masing-masing sekolah itu berbeda berdasarkan karakteristik dari masing-masing sekolah. Nah, di sini Pantura nih. Nah, ini karakternya kan misalnya banyak nelayan dan sebagainya. Ya, makanya kegiatan-kegiatannya itu diarahkan ke yang sesuai dengan karakter sekolah. Di pegunungan nggak mungkin dong kegiatannya yang berkaitan dengan perikanan nelayan gitu kan, karena lebih ke pertanian, terus ikannya ikan air deras dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran sederhana tentang sekolah penggerak. Jadi dalam sekolah penggerak itu silahkan berekspresi semuanya
silakan untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Oke, baik Pak. Terus ada lagi kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh sekolah penggerak gitu? Contoh kegiatannya, boleh dijawab sama Bapak Pengawasnya. Ya. Jadi yang di sekolah penggerak itu ya, kita mulai dari penyusunan kurikulum, ya, kurikulum satuan pendidikannya, itu yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ferdi, kurikulum sekolah penggerak ya, yang memakai kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka. Ya. Nah, di kurikulum merdeka itu tentu saja kita harus memperhatikan ya karakteristik satuan pendidikan ya, karena kita akan belajar yang intinya itu diferensiasi ya, yang memperhatikan kebutuhan murid ya. Nah, jadi diantaranya diawali dengan penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang memperhatikan karakteristik satuan pendidikan yang di dalamnya ada karakteristik murid, karakteristik orang tua, ya, karakteristik kesatuan pendidikan itu sendiri, dan kemudian bagaimana juga keadaan ekonomi, sosial, budaya dari warga satuan pendidikan ini termasuk orang tua itu tadi ya. Nah, kemudian kita juga di dalamnya itu ada visi misi satuan pendidikan ya. Nah, sebagaimana yang sudah disusun bersama warga sekolah di sini, yaitu oleh kepala sekolah didampingi oleh pengawasnya, kemudian seluruh warga satuan pendidikan ya, termasuk guru, kemudian tenaga kependidikan, kemudian perwakilan orang tua, bahkan dari organisasi ya. Nah, jadi kurikulum itu harus mencakup semua kebutuhan murid intinya ya. Nah, kemudian juga di dalamnya ada pengorganisasian pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan di sekolah penggerak ini. Dan selain itu juga memang kita dituntut juga nanti untuk memberikan pengimbasan ke sekolah lain ya. Iya. Seperti itu. Oke, baik ya Pak, terima kasih atas jawabannya, itu sangat berguna banget buat kita, ilmunya bertambah. Terus juga Bapak ini kan sebagai fasilitator ya Pak. Nah, aku mau tahu nih Pak, fasilitator itu apa sih Pak? Jadi apa aja tugasnya? Terus fasilitator itu ngapain aja gitu? Nah, jadi sekolah penggerak itu intinya ada intervensi dari pusat. Nah, bentuk intervensinya itu bisa berupa anggaran yang disediakan oleh pusat, ada juga SDM yang disediakan oleh pusat. Nah, fasilitator ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pusat dalam segi SDM. Nah, fungsinya hampir sama dengan pengawas sekolah. Jadi kalau sekolah-sekolah biasa itu tuh hanya didampingi oleh pengawas dalam segi pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau sekolah penggerak itu tuh ada spesialnya. Nah, itu ada fasilitator. Nah, fasilitator itu bisa berunsur dari akademisi, dari dosen, bisa juga dari pengawas-pengawas yang ada di sini yang senior gitu ya. Nah, jadi nanti di antaranya itu adalah memandu dari lokakarya. Jadi nanti di sekolah penggerak itu banyak lokakarya, mulai dari pembelajaran dan asesmen, terus P5, terus bagaimana perencanaan berbasis data, semuanya itu. Nah, fasilitator itu memandu. Nah, bukan berarti fasilitator tuh paling pintar, tidak juga gitu kan. Tapi ada kerjasama. Ya, jadi kan sebenarnya kan yang lebih tahu itu si satuan pendidikannya masing-masing. Sekolah di sini SMP 1 Ciasem tuh lebih tahu karakternya. Iya. Nah, cuma fasilitator itu mengarahkan supaya nanti apa yang disusun oleh SMP 1 Ciasem, oleh sekolah penggerak itu bisa sama frekuensinya dengan apa yang dimaksud dengan tujuan kurikulum mereka yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Jadi fasilitator itu ya selain memfasilitasi juga membantu gitu ya, jejaring. Misalnya, oh ternyata di SMP di Bandung programnya seperti ini gitu. Nah, ini diinformasikan ke sini gitu kan, sekolah penggerak. Terus ada informasi juga terkait program-program yang ada di pusat, misalnya terkait ada metode pencegahan perundungan misalnya. Nah, ini di sana tuh seperti itu. Nah, itu dia diinformasikan. Nah, selain itu juga sebagai sarana bertukar pikiran. Oh, misalnya ada nggak misalnya
teknik untuk membuat modul ajar yang cepat gitu. Nah, fasilitator wajib nih memberikan masukan. Kalau Iya. fasilitatornya bisa ya langsung gitu kan. Kalau tidak bisa, saya sebagai fasilitator mencari lagi yang lain yang Iya, kemampuan sehingga nanti semua informasi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada sekolah. Jadi jangan takut dengan adanya fasilitator itu intinya membantu, Iya, membantu sekolah satuan pendidikan yang ada di daerah itu dan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Baik, terima kasih ya Pak. Jadi fasilitator itu tetap bekerja sama. Jadi Iya. tetap yang paling penting itu kerjasama antara satuan pendidikannya, fasilitatornya, terus juga anak muridnya pastinya untuk mendukung sekolah penggerak yang bagus gitu. Nah, sekarang Raisa mau nanya nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan guru penggerak itu gitu? Soalnya kan kita banyak Iya. banget sering dengar ada guru penggerak, calon guru kegiatan penggerak, kegiatan. iya Tapi kayak gitu. Kita itu Kita belum tahu belum betul tahu gitu. betul Iya. bagaimana sih yang benar-benar guru Arti penggerak dari itu guru apa penggerak gitu. itu. Ya, Pak Haji. Jadi gini ya, guru penggerak itu satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya, yang mana itu pendidikan itu bagi guru penggerak itu pendidikan kepemimpinan bagi guru dalam transformasi pendidikan. Ya, nah di situ banyak sekali materi-materi yang diberikan ya karena itu dalam kurun waktu 6 bulan ya pelatihannya. Kalau di awal-awal itu sampai 9 bulan ya. Nah itu pembelajaran di sana banyak sekali pelatihan-pelatihannya tentang transformasi pendidikan, terutama kepemimpinan dalam hal pembelajaran. Ya. Dan itu juga nanti ada semacam disiapkan memang untuk calon pemimpin ya. Karena dari guru penggerak yang sudah lulus itu yang sudah bersertifikat sebagai guru penggerak nanti mereka itu bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas gitu ya. Hanya untuk jadi pengawas itu harus lolos uji kompetensi sebagai pengawas ya. Nah itu nanti kalau udah lolos uji kompetensi pengawas itu tinggal nunggu pengangkatannya dia pelantikan. Begitupun untuk kepala sekolah ya. Nah untuk untuk guru penggerak yang untuk jadi kepala sekolah. Nah itu banyak sekali materi yang didapatkan selama 6 bulan itu ya karena itu dicetak untuk sebagai diantaranya calon pemimpin ya diantara itu. Jadi sedikit menambahkan ya, dengan adanya guru penggerak itu diharapkan dalam satu sekolah itu kan ada guru penggerak, sehingga nanti bisa mengimbaskan ke yang lainnya, guru-guru yang lain, Jadi sehingga role nanti model tingkat gitu ya. kemampuannya itu akan relatif lebih sama dengan yang guru penggerak ini. Nah harapannya dengan nanti terimbas semua pengetahuan dan tingkatnya itu sama, sehingga nanti dalam metode penyampaian pada siswa itu sama. Jadi tidak ada lagi nanti saya mah nggak diajar guru A sehingga saya mah nggak bisa gitu kan. Tidak ada lagi seperti Jadi itu. rata adil Jadi ya Pak ya. rata seperti itu. Jadi guru penggerak itu diharapkan seperti itu. Jadi selain punya kemampuan tersendiri dalam jiwanya, tapi dia juga harus menggerakkan yang lain, menggerakkan berbagi yang lain supaya nanti ya itu tujuannya kan pendidikan itu bagaimana siswa mampu pendidikan yang sama gitu ya, dan berkeadilan. Jadi agar guru-guru yang lain juga mampu kayak guru penggerak ya Pak. Jadi semua Inspirasi siswa itu jadi menjadikan inspirasi. Jadi murid tuh merasakan hal yang sama cara belajarnya gitu. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak. Terus Mau nanya nih Pak, di Indonesia ini sudah tersebar luas belum nih tentang sekolah penggerak ini gitu? Atau masih ada beberapa atau sekolah masih yang belum atau beberapa sekolah bagaimana? Jadi ini kan program baru ya. Tentunya kalau di Kabupaten Subang aja itu masih terbatas, kalau misalnya 226 ya. Paling banyak itu di level-level bawah. Ke level atas itu semakin sedikit. SMP aja hanya 3 di Kabupaten Subang. SMA cuma 1. Nah ini pasti ada terkendala juga kan, baik segi anggaran, baik SDM dan sebagainya. Cuma semangatnya itu sebenarnya seperti ini. Diadakannya sekolah penggerak itu tadi sama tujuannya seperti guru penggerak, bisa mengimbaskan ke yang lain. Jadi pemerintah itu ya sekarang jadi perintis-perintis aja dulu gitu kan.
Nah, nanti sekolah yang sudah jadi penggerak itu bisa mengimbaskan ke yang Sekolah lainnya yang juga. lain, ya, Terus yang memberi sudah dampak, diimbaskan, ya. mengimbaskan juga ke yang lain. Iya, Sehingga jadi nanti saling. akan setara. Iya, Nah, ini kan akan menjadi pilot project. Iya. Nah, keberhasilan pilot project itu tuh harapannya nanti diduplikasi oleh pemerintah daerah. Nah, untuk level SMP ke bawah itu oleh kabupaten, Iya. nanti untuk provinsi itu, untuk SMA itu oleh provinsi. Jadi pemerintah pusat itu menstimulan untuk awal. Nah, karena hakikat pendidikan itu adalah apa ya? Tidak bisa kita berdiri sendiri. betul. Artinya kita seperti mercusuar sendiri gitu ya, sementara yang lainnya tidak Iya, bisa ke bawah tidak gitu. bisa, iya. Nah, ini tuh sebenarnya dulu diterapkan di Harvard University itu seperti itu. Jadi udah Harvard besarkan gitu ya. Nanti hasil-hasil dari yang Harvard dosen-dosennya itu dia mengimbaskan ke yang lain, menyebarkan ke yang lain. Makanya di sana itu tidak ada lagi sekolah dosen dari Harvard, gitu. Tidak ada. Jadi dosen itu bisa menjadi dosen di mana juga. Nah, sekolah penggerak juga harapannya seperti itu nanti. Misalnya di sini ada guru yang potensial untuk mengajarkan IPA gitu. Iya. Nah, itu bisa dipergunakan atau bisa dipakai oleh sekolah-sekolah yang Iya, lain. sekolah yang lain. Nah, sehingga nanti sekolah lain juga belajar. Nah, dengan semakin masifnya nih akan semakin berkembang sehingga nanti ya pemerintah itu ya sudah kita hanya fasilitasi saja gitu ya. Iya. Silahkan yang membuat kurikulum dan sebagainya itu sekolahnya masing-masing. Nah, jadi yang lebih ya semangatnya gitu. Tentunya kita pasti terkendala juga kalau ini semuanya gitu langsung berhasil, Iya. itu akan sangat Susah. susah. Belum lagi kan ada keego-egoan Iya, sektoral. betul. Gitu Jadi kan. bertahap ya Pak Ego prosesnya. sektoral. Saya mah sudah biasa pakai kurikulum ini. Ini gitu. Iya, Sudah jadi mencipta- aja gitu. Iya. sudah menciptakan siswa yang berprestasi Iya, dengan jadi kurikulum ini gitu kan. Nggak mau keluar Nggak dari mau zona ada nyamannya dia. sendiri. Ya, artinya ketika itu diterapkan langsung banyak, kemungkinan gagalnya itu kan lebih banyak. Banyak. Tapi ketika kita fokus Sedikit-sedikit. kepada hal-hal yang Kecil. esensial, Iya. kecil-kecil, itu kemungkinan berhasilnya akan baik. Bertahap, Cuma perlu waktu bisa. gitu ya, Iya, dan perlu betul, kesabaran. perlu waktu, Itu proses. kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Lalu apa keuntungannya bagi sekolah itu sendiri untuk kalau misalnya dia menjadi sekolah penggerak Pak? Apa keuntungan tersendiri bagi murid, guru, atau yang lain? Untuk nama baik sekolah Iya, juga itu nama gimana baik gitu. sekolah. Wah, Wajib. Kalau keuntungan yang pasti itu kita bisa belajar lebih awal ya. Karena pada akhirnya semua sekolah, semua guru ya, itu kan harus mendapatkan informasi atau pendidikan yang sama ya. Karena untuk melayani para siswanya itu dengan pelayanan yang Baik. relatif sama ya. Nah, jadi tentu saja kita yang sudah lolos sebagai sekolah penggerak ini ya kita lebih beruntung belajar lebih awal dan ada pendampingan langsung ya dari kementerian melalui fasilitator seperti Pak Ferdi ini ya. Nah, tentu saja kesempatan ini jangan disia-siakan ya, karena kita kan pendampingan itu hanya 3 tahun ya, Ya. hanya 3 tahun. Sekarang tahun kedua ya, tahun kedua ini alhamdulillah kita sudah mulai berkembang ya, sudah mulai berkembang. Nah, mungkin kemarin sudah dalam tahap nanti menuju ke tahap siap bahkan ke tahap mahir ya, sehingga kita juga tadi bisa berbagi mengimbaskan ke yang sekolah-sekolah lain ya. Nah, jadi keuntungannya diantaranya itu kita mendapat pendampingan atau fasilitasi langsung dari fasilitator yang disediakan oleh Itu adalah kesempatan yang luar biasa ya Nah, Pak. iya, Ya, sekolah lain kan tidak ada kesempatan Iya, gitu. betul. Ya. Nah, Kalau ya pertama itu pasti sisi baiknya lebih banyak lah daripada betul, sisi betul. kurang baiknya. Tapi ada juga kalau yang pertama itu biasanya kan suka coba-coba juga gitu Iya, kan. iya betul. Tapi justru dengan coba-coba itu kita Kita jadi makin lebih banyak tahu. belajar. Iya, makin makin banyak menambah belajar dibanding wawasan. dengan followers kan. Iya, Kalau betul. pengikut kan udah tahu Udah nih ada yang nyuruh, iya, gagalnya gitu iya, kan. iya. Nah, sementara kalau kita jadi pionir gitu ya kita gagal ya nggak apa-apa kita Kita bangkit coba lagi lagi. gitu kan. Kan nggak ada yang salah di dunia ini kan. Seperti itu. Jadi ya lebih beruntung lah ketika menjadi yang awal itu pionir. Nah, Pak, apa sih perbedaannya dengan program-program lainnya Sekolah gitu lain, ya? Kayak jadi misal sekolah penggerak. antara sekolah penggerak dengan sekolah yang belum menerapkan program sekolah penggerak ini gitu. Iya, jadi sekolah penggerak itu wajib
menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi kan karena dia udah komitmen nih menjadi sekolah penggerak, maka dia harus komitmen untuk menerapkan kurikulum merdeka. Walaupun guru-gurunya menentang gitu ya, atau siswa-siswanya nggak mau mau kurikulum yang dulu gitu kan. Nah itu tidak bisa. Kalau jadi sekolah penggerak itu harus wajib menggunakan kurikulum mengikuti aturannya merdeka tersendiri. yang ada gitu kan. Nah terus di sisi lain, kalau program-program itu kan sebenarnya sekolah penggerak itu bukan program yang paham. Iya. Jadi bukan seperti sekolah lingkungan misalnya, sudah ada kan ini. Iya, Kalau iya, sekolah betul. penggerak itu justru membentuk. Nah, sekolah itu membentuk karakter Karakternya sendiri dari sendiri, sekolahnya gitu. seperti Iya. ini. Apakah karakternya itu mau seperti apa ya, itu di situ. Jadi Gimana programnya sekolah itu sendiri. itu sendiri. Iya. Jadi kalau dikatakan sekolah penggerak itu wadah aja gitu. Wadah. Nah, mau yang menghiasinya kayak piring gitu ya, piring ya. Iya, Mau betul. hiasinya bunga ya terserah gitu Itu ya. bagaimana Ada ya yang ayam pembeliannya, gitu ya, iya, terserah. betul, Jadi itu betul. kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan program yang lain yang sudah disediakan. Oh, ini loh gitu. Ya. Nah, kalau sekolah penggerak sekali lagi itu adalah hanya sebagai wadah Wadah, saja. Jadi nanti sekolah masing-masing itu mewarnai dari wadah Menghiasi, itu. Mau ya. seperti apa ya terserah Mengisi gitu. bagaimana. Jadi programnya itu seperti itu, tidak seperti sekolah yang langsung misalnya sekolah anti narkoba misalnya ada programnya sini ini Iya. gini gitu. Jadi nggak pakem gitu Iya, ya. iya, paham. Jadi gimana kita aja yang menjalaninya dari Iya. sekolah penggerak itu sebagai wadahnya saja. Tuh, terus. Oke, Bapak tambahkan ya. Jadi gini, kan sekolah itu sekarang harus semua ya Iya. sudah diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. merdeka ya. Betul. Nah, apalagi sekolah penggerak ini tadi kita mendapatkan pendampingan langsung Iya. ya fasilitasi dari fasilitator yang dari Kemdikbud. Nah, tapi bukan berarti tadi ya kan bagaimana bandingannya dengan sekolah lain kan gitu ya. Nah, bukan berarti sekolah lain juga tidak belajar atau tidak menerima informasi tentang kurikulum merdeka ya. Nah, mereka juga mendapat informasi itu baik itu dari pengawasnya atau dari melalui dinas pendidikan, bahkan dari BBPMB, dari BBGP ya. Nah, hanya kita itu kan pendampingan tadi secara utuh, bayangkan selama 3 tahun ya. Nah, kemudian kalau mereka kan itu kapan saja artinya insidental gitu ya. Kapan ada kegiatan dari dinas pendidikan, kapan dari BBPMP, kapan dari BBGP. Jadi nggak terus-menerus seperti sekolah penggerak ya. Jadi lagi-lagi kita sekolah penggerak itu sangat Spesialkan ya. diuntungkan di Iya. spesial. Dan Begitu ya. tentunya lebih capek juga ya. Perlu Jadi tenaga guru-guru yang di sini ekstra juga ya Pak ya. capek ada kegiatan kemana gitu kan. Belum lagi kan, ini modulnya Ada harus diganti dan ada- sebagainya gitu ya. Nah, tapi jangan takut lah. Dalam proses itu pasti ada salah dan benarnya Iya, gitu ya. betul. Walaupun salah ya terus perbaiki, evaluasi dan sebagainya. Nah Pak, Bapak ini kan udah sukses di usia muda ya Pak, udah jadi dokter, fasilitator, alhamdulillah, Masya Allah. Ada tips and trick nggak tuh Pak Iya, buat Pak. mencapai kesuksesan di usia yang cukup terbilang Muda, muda ya iya. Pak ya, Tuh, gitu. Gimana gua udah tuh, tua Pak? ini. 37 tahun. Kalau muda itu di bawah 30 muda. Tapi sedikit berbagi ya mungkin untuk adik-adik semua gitu ya. Jadi kalau saya itu dulu selalu membuat berprogram ya. Iya. Jadi kalau bahasa keren sekarang ada roadmap kehidupan. Iya. Misalnya saya lulus SMA, nah, target saya harus apa? Harus masuk kemana? Jadi mentargetkan. Punya target sehingga nanti dari target itu di breakdown ini tahun ini tuh harus melakukan apa gitu dan seperti itu. Nah begitu pun saya sekarang kan jadi dosen di Politeknik Subang itu harus punya target. Nah ini ke rektor kepala, ke guru besar itu ada targetnya. Nah untuk mencapai target itu, nah itu tuh kita harus punya program-program juga yang terukur. Nah misalnya tahun ini mampu nggak saya gitu kan Iya, untuk bisa betul. naik ke sana. Nah itu banyak prosesnya. Nah yang kedua harus tahu tentang bagaimana kita berada. Artinya gini, kita harus tahu aturan. Kalau jadi siswa apa aturan yang ada, gitu kan? Kalau jadi dosen atau guru apa aturan yang ada, masuk aturan PNS apa yang ada. Nah, sebisa mungkin kita paham. Nah, kalau kita sudah paham, biasanya kita akan menguasai. Kita akan tidak terjebak oleh pelanggaran yang ada. Karena kan rata-rata kita salah itu karena kita tidak tahu aturannya, Betul. gitu kan? Makanya kita serasa benar gitu. Ternyata Salah. kita sudah salah gitu kan. Terlalu terfokus juga Nah, nggak gitu. baik ya Pak ya. Nah itu ya yang kedua. Yang ketiganya itu harus banyak sabar. Dan sabar itu di sini
di sini kalau kita lagi belajar, sehebat apapun kita ya kita jadi pembelajar. Betul. Sabar untuk menghadapi ujiannya, Iya. sabar untuk belajarnya dan sebagainya. Ya. Nah yang terakhir adalah berdoa dan restu orang tua. Nah itu yang terpenting. Jadi 4 saja sih yang selalu saja pegangan. Punya perencanaan yang jelas, terus kita tahu aturan, terus kita bersabar. Yang keempat berdoa dan restu orang tua. Itu saja sih. Barangkali Bapak mau Boleh. nambahin? Namanya ya? Iya. Nah, kalau Bapak udah nggak muda lagi. Ya, Bapak tinggal ada sisa waktu setahun lagi pensiun ya. Nah, jadi dalam hidup kita ini intinya jadilah pembelajar sepanjang hayat. Ya, itu kiat suksesnya. Jadi ketika gagal, belajar terus, belajar. Dan memang inti daripada sekarang kurikulum merdeka itu ya, jadilah pembelajar sepanjang hayat ya. Kalau dalam satu hadis dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Nah, kenapa? Karena kita ini ya, ini kalian semua yang muda-muda ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang ya. Jadi pemuda masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. The youth of today is the leader of tomorrow ya. Nah, yang Bapak ini kayak Bapak, Pak Ferdi ya. Nah, mungkin Pak Ferdi masih ada masa kerja mungkin 10-20 tahun lagi ya. Masih lama. Ya Bapak tinggal setahun lagi. Nah, jadi kalian dah nanti pengganti kami yang sudah mau pensiun ini. Jadi tadi ya, belajarlah atau jadilah pembelajar sepanjang hayat. Ya. Mungkin sedikit juga ya, karena ini bukan trik atau ini hanya pesan saja. Jadi anak sekarang itu lebih cenderung ingin instan. Itu yang membedakan mungkin dengan generasi kita ya. Iya. Saya termasuknya milenial, kalau Bapak ini Gen Legend. X. Kita Atau Gen Z. Nah ini Gen Z ini maunya Apa-apa instan, apa-apa apa-apa yang instan dan cepat. sebagainya. Instan itu ya Iya. boleh-boleh aja kalau sumber dayanya mendukung. Tapi Betul. ketika memaksakan itu ya biasanya itu akan jatuh dengan sendirinya. Iya, betul. Tetap dilihat. Orang itu kadang melihat sisi sekarangnya. Betul. Artinya melihat Pak Pas Haji udah itu jadi, sekarang udah jadi iya. gitu kan. Tapi nggak tahu Nggak dulu pas lihat, jatuh iya, bangunnya dan prosesnya, sebagainya perjuangannya, gitu. prosesnya. Nah, jadi kalau boleh saya saran gitu ya untuk tidak menjadi kaum instan itu, banyak baca bibliografi dari orang sukses. Pasti dia menceritakan bagaimana dulu Iya, prosesnya, saat sulitnya. bangkrutnya berapa kali, Iya, gitu kan, betul. ditolaknya berapa kali, jatuhnya, ditipunya berapa kali sampai sekarang berhasil ya seperti itu. Nah, saya juga dulu banyak seperti itu. Jadi banyak menginspirasi itu dari hal-hal seperti Iya. itu. Gitu kan. Jadi punya target. Oh ternyata orang yang sukses sekarang itu dulunya ya jungkir balik juga gitu. Iya, Dan betul. sebagainya. Nah mungkin itu saja sedikit pesan untuk kaum muda ini. Terima kasih ya Pak. Ini kita bisa dapat langsung tips and trick dari motivasi, inspirasi dari Bapak. Sungguh kesempatan yang luar biasa banget ya teman-teman. Jangan lupa diterapin ya. Tadi yang udah dibilangin sama bapak-bapak yang keren banget ini harus dicontoh, jadikan inspirasi. Terus juga kalian juga jangan lupa cari inspirasi dari banyak orang lagi yang sudah sukses kayak gitu. Pak, sekarang Raisa mau nanya nih Pak, gimana sih ya caranya biar kita tuh nggak jatuh, benar-benar jatuh ketika kita gagal dalam kita punya deadline nih Pak. Kita punya plan, tapi plan itu gak sesuai sama realita yang kita jalani. Jadi kan gitu. kita merasa down, merasa Iya, gimana nih? iya. bener. Jadi gimana caranya biar nggak Selain yang tadi Bapak, betul. kata Bapak kan baca biografi gitu. Ya. Iya. Jadi dulu saya seperti itu juga, jatuh kecewa gitu. Iya. Tapi ada satu Quran, wasta'inu bisobri wassalah gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah itu terima dulu dengan sabar. Udah nikmati aja dulu masalah itu gitu ya. Terima dulu, kita introspeksi diri, kira-kira apa sih yang menjadi kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa gagal nih, jatuh dan sebagainya. Jadi ketika ada sebuah masalah itu jangan langsung direspon. Pokoknya terima aja dulu gitu kan. Kalau istilahnya bertabayun dulu dengan diri sendiri gitu kan, dengan orang lain dan sebagainya, sehingga nanti dari situ tuh bisa ditunjukkan jalan-jalannya. Iya. Baru setelah sabar itu tuh lakukan sholat atau berdoa. Nah itu adalah upaya kita cari petunjuk gitu dan Iya. sebagainya. Nah ternyata itu efektif gitu ya, yang saya lakukan itu efektif. Kalau dulu gitu kalau udah stres ya Gagal, udah kecewa stres, gitu gitu. kan, pengen merenung, kaum baperan gitu kan. Nyerah gitu ya, Ya Pak. berat. Nah,
setelah itu kan ya banyak diskusi kan dengan Iya, ustaz betul, ustaz para dai itu, ya ternyata kuncinya dua ketika kita mengalami kejatuhan itu. Terima dengan sabar dulu, baru setelah itu adalah berdoa, sholat, Iya. berdoa itu udah arti kata kita bangkit. Iya, meminta petunjuk gitu Iya. ya Pak. Oke, jadi karena waktunya udah cukup panjang ya Pak. Terus Ya, juga sayang kita sekali. Iya, Kita sayang prosesnya 3 jam gitu. iya, karena waktunya juga terbatas ya Pak ya. Terus juga alhamdulillah banget nih kami beneran Sangat, bersyukur banget, terus juga sangat beruntung gitu bisa langsung berbincang Ketemu sama langsung. Bapak yang keren-keren ini. Makasih banyak ya Pak Ya, atas sama-sama. pembagian ilmu Bapak ke kami. Jadi kami terbuka lagi pikiran lebih luas lagi. Lebih termotivasi. Iya, ya. betul, terinspirasi banget, Pak. Teman-teman juga yang mendengarkan semoga bisa merasakan apa yang kami rasakan ya. Iya. Terima kasih ya, Pak, atas Ya, waktunya. Semoga nanti kita bisa di lain kesempatan kita bisa ketemu berbincang-bincang Insya lagi Allah, lebih dengan banyak senang lagi. hati. Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak, atas segala kesalahan pengucapan kami atau ada salah kata. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga podcast kali ini Bisa bermanfaat iya, buat teman-teman semuanya. Terus iya, diingat-ingat juga tadi diterapkan juga apa yang sudah Bapak-bapak ini kasih tips and triknya itu sangat best banget. Makasih juga ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih ya teman-teman. Cukup sekian dari podcast OPE kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi